Tahu tidak bahwa keberhasilan suatu perusahaan itu nggak hanya ditentukan dari produk atau layanannya saja, tetapi juga ditentukan oleh kesehatan dan kesejahteraan karyawannya. Sekarang sudah semakin banyak perusahaan yang aware bahwa investasi dalam kesehatan dan kesejahteraan karyawan itu tidak hanya bermanfaat bagi karyawannya saja, tetapi juga berdampak positif pada produktivitas dan keberhasilan seluruh organisasi. Nah, dalam video kali ini, aku akan membahas tentang apa sih pentingnya kesehatan dan kesejahteraan karyawan dalam mencapai produktivitas tinggi. Selain itu, aku juga akan membahas tentang strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. So, pastikan tonton sampai akhir ya. Oke, kenapa kesehatan dan kesejahteraan karyawan menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan produktivitas? Alasan yang pertama, tentunya adalah karena kesehatan fisik karyawan merupakan pondasi utama untuk produktivitas yang tinggi. Ketika karyawan dalam kondisi fisik yang baik, tentunya mereka memiliki energi dan daya tahan yang lebih tinggi dong untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara efektif. Nah, sebagai pemilik perusahaan, Anda dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kesehatan fisik karyawan. Misalnya, menyediakan fasilitas kebugaran, mendorong gaya hidup aktif, dan memberikan akses terhadap program kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan secara berkala dan vaksinasi. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosional karyawan juga memiliki peranan penting dalam produktivitas. Kalau karyawan merasa stres, cemas, dan memiliki masalah kesehatan mental lainnya, itu pasti dapat mengganggu kinerjanya dan mengurangi motivasi mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan adanya dukungan dan sumber daya yang tersedia, seperti program kesehatan mental, konseling, dan promosi life-work balance. Di zaman modern sekarang, sudah banyak karyawan yang mengedepankan work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pada kenyataannya, hal ini memang merupakan aspek penting yang tidak bisa kita hindarkan. Kenapa? Karena jika karyawan merasa terlalu terbebani dengan tuntutan pekerjaan, mereka kemudian dapat mengalami kelelahan dan kehilangan motivasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja, cuti yang memadai, dan batasan waktu yang realistis untuk mencegah kelelahan dan burnout pada karyawan. Nah, sebenarnya tidak hanya karyawan saja nih yang bisa mengalami stres atau burnout. Sebagai pemilik usaha, seringkali kita memiliki tingkat stres yang lebih tinggi daripada karyawannya. Bagaimana tidak? Memikirkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan saja harus kompleks ini, belum lagi memikirkan SOP yang baik yang harus diterapkan. Kalau ada kecurangan dalam bisnis, makin deh stresnya. Nah, dalam waktu dekat ini, kami akan mengadakan sebuah webinar tentang strategi mengelola bisnis tanpa stres yang dilaksanakan secara gratis. Anda sebagai pengusaha pemula ataupun yang sedang merintis usahanya, boleh banget nih join di webinar ini pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 15.00 WIB. Webinar ini langsung dibawakan oleh Bapak Deddy Sidarta selaku founder dan CEO The Consulting Business Consultant. Nah, kenapa sih harus mengikuti webinar ini? Di dalam webinar ini akan dibahas terkait apa saja strategi yang ampuh dalam pengelolaan bisnis, mulai dari pembahasan sumber daya manusianya, sistem bisnisnya, hingga ke permasalahan keuangan. So, bagi Anda yang tertarik dan ingin ikut dalam webinar ini, silahkan daftar secara gratis dengan cara klik link yang sudah tersedia di deskripsi. Nah, lanjut. Selanjutnya, lingkungan kerja yang sehat juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan harus menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan ergonomis yang dapat mengurangi resiko cedera dan penyakit terkait pekerjaan. Selain itu, penting juga untuk mempromosikan budaya kerja yang inklusif dan mendukung, di mana karyawan merasa dihargai dan didukung dalam pencapaian kesejahteraan mereka. Komunikasi yang terbuka dan partisipasi karyawan juga merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi. Perusahaan harus memberikan platform untuk karyawan berbagi masukan, saran, dan kekhawatiran terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan terkait program ini akan memberikan mereka rasa kepemilikan dan meningkatkan efektivitas program tersebut. Yang paling penting dan tidak boleh di-skip adalah perusahaan dapat menyediakan asuransi kesehatan yang meliputi perawatan pencegahan, dukungan kesehatan mental, dan akses ke penyedia layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, program intensif seperti bonus kesehatan atau cuti tambahan bagi karyawan yang menjaga kesehatan juga dapat memberikan dorongan tambahan. Nah, pada kesimpulannya, kesehatan dan kesejahteraan karyawan memainkan peranan penting ya dalam mencapai produktivitas tinggi di tempat kerja dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental,
dan emosional, lingkungan kerja yang sehat, serta work-life balance, perusahaan dapat menciptakan kondisi yang mendukung karyawan untuk bekerja secara optimal. Dengan demikian, kesehatan dan kesejahteraan karyawan akan menjadi pendorong utama bagi produktivitas yang tinggi dan keberhasilan jangka panjang untuk perusahaan. Sekian video kali ini, share dan subscribe untuk video tips dan trik lainnya seputar dunia bisnis. See you in the next video.